Ya, Bu ya. Duduk ya, Bu. Nah, kelihatan. Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syairil karam wal halal. Tsumma salatullahi wa salamu ala nabiyil mustafa tihamid Muhammadil hadim min ad-dhalal wa afdalus sahbi wa khair ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin mukarramun, para alim ulama, para dewan guru, para tokoh masyarakat, wal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang mulia, yang besar, yang banyak, yang begitu banyak telah kita rasakan dari sejak kita dilahirkan di muka bumi sampai saat ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu daripada nikmat terbesarnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad, yang dimana ini adalah anugerah terbesar kasih sayang Allah kepada kita, yang ini adalah keinginan daripada setiap nabi dan rasul, ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Dan juga nikmat, rahmat, taufik dan hidayah yang Allah masih berikan kepada kita di pagi hari menjelang siang ini. Allah undang kita di langgar ini, di rumahnya Allah, dalam acara yang mulia di bulan yang mulia, peringatan manusia yang mulia. Ini anugerah dari Allah. Coba kita renungkan, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Kita renungkan sejenak. Kalau dari tipe-tipe kita ini, termasuk saya, yang penuh dengan dosa, betul nggak? Kita ini banyak dosa, betul? Bukan saya berarti saya nggak punya dosa, saya dosanya sedikit, enggak. Saya dan kalian. Kalau kita renungkan, dosa kita ini banyak, betul? Kira-kira pantas nggak kita diundang Allah ini sebenarnya? Pantas nggak kira-kira, Bu? Nggak pantas. Kenapa? Dosa kita banyak. Wah, ini diundang di rumahnya Allah dalam acara peringatan Maulid kekasihnya Allah. Tapi alhamdulillah, Allah masih mengundang kita, masih memandang kita dengan kasih sayang. Kita khusnudzon sama Allah. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berada di jalan yang dimana hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah, di jalan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Ini anugerah, rahmat. Kalau dilihat dosa kita nggak pantas nih. Diundang di rumahnya Allah, acara mulia kekasihnya Allah. Ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Jangan sampai nanti Allah murka sehingga Allah haramkan langkah kaki kita di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Berapa banyak orang di luar sana datang ke majelis berat, betul? Datang ke musola berat, mau sholat berat, mau ini, mau ibadah, mau berbuat baik berat. Ini
salah satu daripada waliyullah Allah setelah tutup dirinya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Maulid. Betul? Ini peringatan apa? Maulid. Maulid ini siapa sih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal, di hari Senin. Saya mau tanya, kok Nabi Muhammad dilahirin di Rabiul Awal? Kok enggak di bulan Ramadan atau bulan Muharram, bulan-bulan yang mulia, Syahrul Hurum, bulan Rajab, Sya'ban, Muharram? Kok enggak di bulan tersebut? Kok Nabi Muhammad kok enggak dilahirkan di hari Jumat? Kan hari Jumat Sayyidil Ayyam, betul? Pemimpinnya hari. Tahu nggak kenapa? Karena Allah menjadikan Nabi Muhammad ini mulianya independen, berdiri sendiri. Nggak mau ada sandaran. Untuk kalau Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Ramadan, nanti orang bisa ngomong, ya wajar lahirnya dia bulan Ramadan, bulan yang mulia, malam Lailatul Qadar, ya wajar jadi manusia yang mulia. Betul ya? Kenapa? Karena ada sandaran. Ada sandaran sebelum Nabi Muhammad ada bulan yang sebelum dilahirkan Nabi Muhammad ada bulan yang agung. Kalau dilahirkan di hari Jumat, orang bisa ngomong, ya wajar hari Jumat kan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Ya wajar Nabi Muhammad mulia. Kenapa? Karena ada hari Jumat yang sudah mulia. Nah, Allah memilih sengaja bulan biasa dan hari yang biasa, sehingga dari sebab itu bulan tersebut menjadi mulia, hari tersebut menjadi mulia. Bahkan sejak ditentukan lahirnya Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal, bulan-bulan yang lain merasa iri dan kalah karunianya, kemuliaannya kalah dengan bulan Rabiul Awal. Benar kan? Coba kalau nggak ada bulan Rabiul Awal, nggak ada Ramadan. Ramadan buat siapa? Nggak ada Nabi Muhammad. Betul. Karena sebab itu semuanya menjadi mulia dan menjadi iri daripada bulan-bulan yang lain. Hari juga sama. Karena dijadikan oleh Allah hari Senin, Allah pilih hari Senin, maka sehingga hari Jumat pun merasa iri. Kenapa? Karena kemuliaannya kalah sebab ada lahirnya Nabi Muhammad. Betul? Malah di dalam riwayat hampir ulama sebagian besar menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu lahir di sepertiga akhir malam. Allah jadikan sepertiga akhir malam itu menjadi saat yang mustajab. Kalau kita mau doanya dikabulkan sama Allah, bangun ya, kalau sekitaran, kalau di sini kan Banjar jam 5 subuhnya ya. Ya jam 3. Ya, jam 3, setengah 3 atau jam 3 ya. Jam 3 kita bangun subuh, bangun malam, kita sholat tahajud, tutup dengan witir, doa apapun yang kita minta, insya Allah diijabah sama Allah. Kenapa? Karena malam tersebut menjadi saksi lahirnya Nabi Muhammad. Tuh lihat, sudah sebelum bahas Maulid kita lihat segala sesuatu yang terikat dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Betul nggak? Kita menjadi mulia karena sebab Nabi Muhammad yang kuntum khairu ummati. Allah jadikan kita sebagai umat karena apa? Bersandar dengan Nabi Muhammad. Yang perlu kita garis bawahi, artinya di sini adalah sumber daripada kemuliaan adalah Nabi Muhammad. Betul. Sumber segala kebaikan adalah Rasul. Ketika orang ingin mendapatkan kebaikan harus tersambung dengan Nabi Muhammad. Betul nggak? Seperti contoh laut. Laut ini kan sumber air. Kalau ingin sungai ada airnya harus nyambung ke laut.
sehingga air tersebut mengalir air laut sampai ke sungai, sampailah kita ke kita, betul? Kalau nggak lewat laut nggak bisa, nggak ada air kering. Ini contoh. Jadi ketika seseorang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan kasih sayang di sisi Allah, harus tersambung dengan Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad adalah sumber kebaikan, sumber sumber keindahan, sumber kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita perhatikan ayat tersebut adalah Allah memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Semua kasih sayang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad diutus oleh Allah membagikan kasih sayang Allah kepada semua makhluknya Allah. Artinya pintu mendapatkan kasih sayang Allah tidak ada jalan lain melainkan melalui Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita garis bawahi. Yang kedua yang ingin saya bahas, tujuan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Agar apa sih? Tersambung lagi hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Hubungan hati kita dengan Nabi Muhammad tadi saya sudah jelaskan di awal. Semua yang tersambung dengan Nabi Muhammad pasti mulia, pasti bahagia, pasti agung, pasti indah, pasti enak. Begitu juga dengan hati kita. Kalau tersambung dengan hati Nabi Muhammad, maka hidup kita di dunia dan di akhirat pasti bahagia. Pasti. Makanya Allah menyatakan di dalam ayat Al-Quran, Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu syaratnya apa sih? Menjadi kekasih Allah, kekasih Nabi Muhammad. Nggak mungkin bisa mencapai kekasih Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Syarat utama gerbangnya menjadi kekasih Nabi Muhammad, otomatis menjadi kekasih Allah. Nah, bagaimana cara menjadi kekasih Nabi Muhammad? Hubungan hatinya tidak terputus dengan Nabi Muhammad, sehingga mereka dijamin sama Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan ada di dalam diri mereka khauf, rasa takut, dan kesedihan. Tidak mungkin ada. Kenapa? Karena tersambung dengan hatinya Nabi Muhammad, terkoneksi. Kayak sekarang itu internet, betul. Kalau kita punya internet, punya kuota, kita bisa akses kemana aja kita bisa. Mau buka apapun bisa. Semakin besar kuota, semakin banyak manfaatnya, betul. Kita mau lihat YouTube, mau lihat live streaming, mau lihat apapun bisa. Tapi kalau kuota tersebut sedikit, baru buka YouTube sudah habis, betul. Udah geraknya lama, loading, ya, nggak cepat. Kenapa? Hubungannya, konektivitasnya nggak ada, internetnya sedikit. Nah, seperti itu. Semakin besar hubungan kita dengan Rasulullah, semakin mulia kita di sisi Allah, semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan kita ini apa kan? Tujuan kita hidup di dunia ini bahagia, betul? Betul. Ada yang tujuannya di dunia pengen sedih terus. Ada nggak di sini? Saya pokoknya di dunia pengennya saya dapat musibah terus, sakit terus, sedih terus, sudah nggak ada kan? Nah, cara untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui hubungan dengan Nabi Muhammad SAW ini. Nah, bagaimana caranya terkoneksi tadi? Kan kalau kita kuota tadi, kita harus beli pulsa kuota, sehingga kita punya kuota terkoneksi. Sama, kalau kita ingin terhubung kembali, bagaimana caranya? Pelajari kehidupan Nabi Muhammad. Kalau bahasa kita, beli kuota sebanyak-banyaknya, kuota internet. Semakin banyak kita beli kuota, semakin bebas kita mau akses apapun, semakin nikmat manfaat yang kita dapatkan. Sama, semakin banyak kita meneladani Rasulullah, membaca sejarah Rasulullah, mempelajari akhlak budi pekerti Nabi Muhammad, maka semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ini caranya. Bahkan kepada mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau tak kenal gimana sayang? Di dalam kitab Maulid tadi dibacakan Maulid kitab Maulid
Habsiyah itu dulu. Di situ Al Habib Ali, ya tadi sebelum saya lanjutkan saya mau tanya. Tadi ketika baca Maulid, ini tahu artinya? Hah? Pak tahu artinya nggak? Enggak, betul. Oleh yang tahu artinya guru-guru ya, yang belajar ilmu bahasa Arab, ya, belajar kitab. Tapi saya tanya lagi pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Anda ketika membaca Maulid? Hah? Senang? Yang asalnya support jadi tenang, betul Bu? Iya Bu. Yang asalnya di rumah banyak masalah, tenang, betul? Ada yang nggak tenang? Kalau ada yang nggak tenang ini bahaya ya. Perlu dirupiah. Hah? Saya baca Maulid makin support, wah ini bahaya nih. Kalau ada ustadz yang bisa ngerupiah harus dirupiah. Iya. Kita tenang. Tahu nggak kenapa kita harus bersyukur sama Habib Ali? Kita nggak paham tapi tenang. Kenapa Habib Ali mengatakan di dalam bait syairnya, tujuan Habib Ali menulis Maulid adalah taswiqan lisami'in. Kalau dalam arti bahasa, taswiqan menimbulkan rasa rindu bagi siapa? Lisami'in, bagi yang mendengar. Coba Habib Ali nulisnya minta sama Allah, taswiqan lil fahimin, menimbulkan rasa rindu bagi yang paham. Selesai kita baca Maulid juga nggak bakal rindu, kita nggak bakal tenang hati kita. Betul nggak? Kita nggak paham. Makanya mereka itu perhatiannya luas kepada kita, agar mereka tahu bahwa kita ini sedikit yang paham Maulid, tapi banyak yang cinta. Paham nggak? Nah, makanya beliau menulis di dalam kitab tersebut Maulid taswiqan lisami'in, doa sama Allah, ya Allah, tolong jadikan siapapun yang mendengarkan Maulid ini walaupun dia nggak paham, menjadikan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Dan khawasil mukminin dilanjutkan lagi, dikhususkan oleh orang-orang yang beriman. Makanya kalau ada yang baca Maulid gelisah, nggak tenang, berarti imannya itu sudah mulai harus diperhatikan. Jangan sampai imannya luntur, waliyadzubillah, sampai kita keluar daripada Islam. Allahumma. Kita sudah tahu begitu besar hubungan Nabi Muhammad, begitu besar cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Nah, kira-kira kalau kita khianat sama Nabi Muhammad, pantas nggak? Pantas nggak Pak? Khianat sama Rasulullah. Saya kasih gambaran lagi. Ada satu orang, si Fulan, si A. Si A ini hidupnya susah. Dia punya saudara si B, ditolong. Setiap hari dikasih makan, dibiayai sekolah, diiring sampai jadi kuliah tinggi. Udah kuliah tinggi sampai selesai kuliah dikasih modal buat usaha sampai kaya raya, sukses. Begitu sukses dia kurang ajar sama yang nolong tadi. Dia kurang ajar berhasil sama itu orang. Apa yang kita katakan sama orang tersebut? Nggak tahu diri, betul. Otaknya nggak ada, betul. Ya orang sudah baik, terus kita kurang ajar. Punya otak nggak dia? Iya, paham di sini. Itu manusia yang memiliki kesalahan, betul nggak? Kita kan orang yang nggak luput dari dosa, betul. Ini manusia biasa. Ketika kita khianat, kita tidak membalas kebaikan seseorang, kita bisa dibilang kita ini gila, nggak punya otak. Mau bagaimana perasaannya kalau yang kita khianati Nabi Muhammad? Coba kita renungkan. Rasulullah yang nggak makan buat kita. Rasulullah yang sujud saat yaumil mahsyar, saat itu saat yang genting, yang bisa meredamkan marahnya Allah hanya Rasulullah. Terus kita khianat, pantas nggak gitu? Ini renungan buat kita. Khianatnya gimana Habib maksudnya? Khianat cintanya Rasulullah. Rasulullah sudah cinta kepada kita, kita nggak balas cintanya. Kok bisa Habib? Iya. Kalau kita benar-benar cinta, kita pasti ngikutin. Betul? Betul nggak? Kita cinta sama artis,
dari pakaiannya diikuti, betul. Cara gayanya, jalannya diikuti, betul. Apa yang dilakukan diikuti, bajunya dibeli, ya, tasnya dibeli, jamnya dibeli, betul nggak? Apapun yang dilakukan diikuti. Ini namanya apa? Pecinta sejati. Nah, pertanyaannya, yang kita cintai tadi bukan Nabi Muhammad ya? Bisa nggak nolong gitu mereka itu? Nggak bisa. Yang nggak bisa nolong kita rela cinta, kita rela mengikuti. Lalu kenapa yang udah pasti Allah pilih manusia ini adalah manusia yang akan menolong kita di akhirat, terus kita tidak mengikutinya? Paham? Jadi ada apa dengan diri kita? Pecinta itu pasti ngikuti. Bahkan ulama mengatakan tidak habas syekh akhtar min dzikri. Kalau orang cinta kepada sesuatu itu pasti banyak ngikuti. Kita cinta sama artis sering ngikuti, kumpul sama orang, oh si fulan ya, masya Allah artis itu ganteng, oh artis itu baik, oh artis itu dermawan, sebutin terus. Saya pengen kayak dia, saya pengen ketemu sama dia. Bahkan sampai kita mengatakan pengen ketemu, betul nggak? Betul nggak? Pengen ketemu sama artis fulan, idola saya. Pernah nggak kita dalam hati kita ya, saya juga pengen ketemu Nabi Muhammad. Padahal yang kita idolakan belum tentu di ahli ibadah, nggak tahu gitu. Dan belum tentu bisa memberikan pertolongan nanti. Tapi yang jelas menolong kita adalah Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak cinta total dengan Nabi Muhammad? Nah, tujuannya peringatan Maulid ini seperti ini, menyambung lagi hubungan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Terakhir, ini adalah hari di mana, ini adalah bulan di mana dilahirkan Nabi Muhammad, betul? Kalau kita cinta, ayo kita lomba-lomba buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan cara apa? Minimal perbanyak sholawat, tambahi sunnahnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang cinta kepada aku, dia tambah, dia pasti menjalankan sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah. Ini saatnya kita buktikan cinta kita. Kalau kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad akan lebih cinta kepada kita, dan Nabi Muhammad tidak mungkin khianat sama kita. Betul? Nggak mungkin Nabi Muhammad khianat. Ketika Nabi Muhammad cinta dan perhatian khusus kepada kita, maka demi Allah, demi Rasulullah, Nabi Muhammad pun akan hadir di hadapan kita. Betul ya? Ingin nggak kita ketemu mandang Nabi Muhammad? Kita kasih gambaran saja. Kita kalau mandang orang soleh, ya, enak ya Pak. Contoh Guru Zaini. Apakah kita mandang Guru Zaini jadi sumpah hati kita? Ada yang sumpah? Hah? Kalau sumpah, ini perlu dirupiah juga. Ya. Mandang Guru Zodi sumpah, ada nggak? Iya. Mandang Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid yang kemarin datang ke Kalteng, begitu antusiasnya orang menunggu beliau dari pagi. Enggak ada yang ngerasa capek, enggak ada yang ngerasa terpaksa, semuanya ikhlas, betul. Kenapa? Cinta, betul. Memandang wajahnya enak, betul. Itu mereka semua baru dapat sedikit cahaya Nabi Muhammad, baru dapat sedikit apa namanya yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Mereka pemalisnya Nabi Muhammad. Bagaimana coba bayangkan dengan sosok Nabi Muhammad? Kita melihat ulama saja soleh, orang soleh tenang gitu, enak aja gitu. Bahkan cuma hanya dengan poster saja enak, betul. Bagaimana yang kita pandang sumber kebaikan, sumber kasih sayang, sumber keindahan, yang dimana tadi mereka semua ini bagian daripada sedikit cahaya dari Muhammad yang diberikan oleh Nabi Muhammad, karena mereka mewarisi Nabi Muhammad. Bagaimana dengan sumbernya? Pernah nggak kita menemukan? Bagaimana indahnya? Kalau Habib Umar saja bisa membuat kita terhipnotis, membuat kita cinta, membuat kita rela menunggu kepanasan, capek. Bagaimana dengan sosok Nabi Muhammad? Sedangkan Habib Umar ini, beliau pewaris Nabi Muhammad, beliau menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana yang sumbernya ini? Tidak bisa bayangkan begitu enak.
Makanya ayo, sebelum saya tutup, ayo ini jadikan murid terbaik kita. Murid terbaik kita bagaimana? Kita mempersembahkan kado terbaik untuk Nabi Muhammad. Ya, kado terbaik untuk Nabi Muhammad. Dan sebelum saya tutup, Nabi Muhammad pernah suatu ketika jalan melewati, ketika berjalan beliau melewati ada satu batu yang besar. Ini masih siap lanjut nih? Apa sudah capek? Hah? Lanjut. Nabi Muhammad melewati satu batu yang besar. Ketika beliau melewati ini, beliau melihat batu tersebut mengeluarkan air dari dalam batu tersebut. Nabi Muhammad tahu airnya ini air mata batu tersebut. Sehingga Nabi Muhammad tanya sama ini batu. Nabi Muhammad ini memiliki mukjizat, bisa berkomunikasi dengan siapapun itu makhluknya Allah. Mau binatang, mau hewan, mau apapun bisa. Mau batu, mau pohon bisa semua. Allah izinkan. Ya. Nabi Muhammad bertanya, wahai batu, apa yang membuatmu menangis? Batu tersebut diberikan izin oleh Allah menjawab daripada apa yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya menangis ini karena sejak Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyunya Al-Quran, bahwa Allah berfirman bahwa bahan bakar api neraka itu terbuat dari dua macam. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah batu. Gara-gara firman tersebut, ini batu ketakutan, nangis. Sehingga Nabi Muhammad, batu tersebut bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolong mintakan sama Allah agar saya tidak termasuk di dalam batu tersebut, karena saya juga batu. Saya nggak mau saya menjadi bahan bakar api neraka. Kata Nabi Muhammad, iya dah, kalau memang itu permintaannya, saya mintakan sama Allah. Nabi Muhammad minta sama Allah, dijabah sama Allah. Nabi Muhammad turunkan wahyu bahwa suruh menyampaikan kepada batu, tenang, batu itu nggak akan jadi bahan bakar api neraka. Udah berhenti itu nangisnya. Pulang Nabi Muhammad, datang lagi suatu ketika Nabi, subhanallah, Nabi lewat tersebut, batu tersebut lagi dalam waktu yang berbeda. Lewat lagi, nangis lagi. Nabi Muhammad bingung, ini kenapa lagi? Nabi Muhammad kalau bahasa kita, kenapa lagi? Nangis lagi? Kan tadi kemarin udah minta sama Allah, sudah dijabah. Sekarang nangis lagi kenapa? Iya Rasulullah, kemarin saya menangis karena saya takut menjadi bahan bakar api neraka. Sekarang saya menangis karena bahagia saya tidak dijadikan bahan bakar api neraka. Pertanyaannya satu bagi kita, batu itu punya otak enggak? Hah? Batu itu punya hati enggak? Yang enggak punya otak bisa takut dengan neraka. Paham? Gak punya otak, takut dengan neraka, sampai nangis. Kita punya otak gak? Ada yang punya otak di sini. Kalau ada yang punya otak, saya nggak akan lanjutin lagi. Kita punya otak gak? Punya. Pernah gak kita nangis? Hah? Pernah gak kita nangis atas kita takut nerakanya Allah? Neraka ini hayalan atau benar? Saya mau tanya. Hah? Benar semua, yakin? Yakin kah? Nah, kalau kita nggak yakin kafir, murtad. Betul. Berarti kan benar. Yang kedua, pertanyaan saya, kita yakin nggak masuk surga? Yakin banget, enak aja. Yakin banget, pede banget, gampang-gampang kita masuk surga. Kita nggak tahu, betul nggak? Nggak tahu kita masuk surga atau neraka.
Yang jelas surga itu ada, neraka itu ada. Nah, kenapa kita nggak takut atas neraka tersebut? Kenapa kita nggak pernah nangis atas dosa kita? Nabi Muhammad saja yang ibadahnya luar biasa, Nabi Muhammad doa nangis terus. Al-Habib Abdullah bin Utsman bin Tahir tahu, wali besar yang ngarang Qasidah dia Al-Amr ingin, ngarang kitab Sulamut Taufik, ya, ngarang ziarah kubur Salamullah ya sadah, itu karena beliau semua. Ya. Apa kata beliau? Ya Rabbi ma makna amal wa qasmuna kullu dalal. Lakin lana fi al-amal tuhil qulubana. Kata Abdullah bin Utsman, ya Allah, saya nggak punya amal. Itu setiap malam beliau mengatakan seperti itu sama Allah. Ya Allah, saya nggak punya amal. Yang ada dosa, kata beliau. Dosanya apa? Nggak punya amal. Beliau itu setiap hari, ya, setiap hari zikirnya beliau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? Tahu nggak? 25.000 kali. Itu baru zikirnya saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 25.000 kali. Sholawat 25.000 kali. Terus dia bilang nggak punya amal. Amal yang mana yang dia nggak punya? Kita yang benar-benar nggak punya amal ngerasa punya amal, betul? Betul ya? Kita yang amal sedikit ngerasa kita masuk surga. Tadi kan dia bilang saya yakin dia masuk surga. Bingung nggak ya sama kita? Yang amalnya banyak ngerasa banyak dosa, ngerasa masih takut sama api neraka. Yang kelas kita ini, saya dan antum semua, ya, ngerasa amal banyak, ngerasa banyak masuk surga. Bingung nggak? Kebalik ya? Ya, ketika kita merasa puas di dalam ibadah, di situ adalah letak kehancuran kita. Kalau orang merasa puas dengan ibadahnya, oh saya sudah cukup ibadahnya, saya sudah banyak amal ibadah, ini letak kehancurannya dia. Semakin tinggi derajat di sisi Allah, semakin dia merasa dirinya kurang. Jadi kalau kita merasa cukup dengan ibadah kita hancur. Ya. Tapi kalau kita merasa kurang, saya masih banyak dosa, saya masih harus tambahin ibadahnya. Ini berarti menunjukkan orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi batu aja bisa nangis. Kedua terakhir, pelepah kurma tahu? Pelepah kurma tahu? Yang dibuat mimbarnya Nabi Muhammad. Yakin nggak cerita itu? Menangis nggak? Nangis. Kenapa? Karena sudah gak dipakai lagi, diinjak sama Nabi. Nggak diinjak sama Nabi. Cuman nggak diinjak pertanyaan saya. Dia nangis sampai saat itu terdengar tangisannya. Ini di dalam sejarah Islam, di dalam kitab dikatakan, semua ulama menyatakan bahwa semua saat itu sahabat mendengar tangisan, tapi nggak tahu dari mana. Ada suara nangis. Cuma Nabi yang paham nangisnya sebenarnya daripada pelepah kurma. Nabi tanya, ya Rasul, wahai pelepah kurma, kenapa kau nangis? Apa yang membuat menangis? Ya Rasulullah, saya sedih ketika kau jadikan mimbar yang baru sebagai pijakan, dan aku sekarang tidak jadi pijakanmu karena aku sudah rusak. Nangis. Saya mau tanya, pelepah kurma punya otak nggak? Pelepah kurma punya hati nggak? Kok bisa nangis? Nangis kenapa? Karena rindu nggak diinjak Nabi Muhammad, nggak diinjak. Sampai Nabi Muhammad berdoa sama Allah, minta sama Allah agar pelepah kurma tersebut, mimbar tersebut menjadi mimbarnya Nabi Muhammad di surga. Kalau seandainya Nabi Muhammad nggak berikan itu kepada pelepah kurma tersebut, diriwayatkan itu pelepah kurma sampai hari kiamat akan nangis. Berhenti nangisnya karena dijamin sama Nabi, ya sudah, ini kamu nggak saya pakai, tapi nanti di surga saya pakai. Baru itu pelepah kurma dia. Nah, yang pertama menangis karena apa? Batu menangis karena takut jadi api neraka.
Yang kedua kelopak korma nangis karena tidak diinjek oleh Nabi Muhammad, karena rindu sama Nabi Muhammad. Kita pernah nangis karena rindu kepada Nabi Muhammad? Pertanyaannya kita jawab ya Pak. Kalau kita nggak pernah nangis, berarti kita lebih hina daripada lebih hina daripada kelopak korma. Kelopak korma saja bisa nangis, masa kita nggak bisa nangis? Ya, ini jadikan renungan buat kita. Sebelum saya tutup, jadi renungan ini. Dua cerita ini pegang buat kita. Kalau saya nggak pernah nangis karena takut dosa saya masuk neraka kepada Allah, saya lebih hina daripada batu. Kalau saya tidak pernah menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad, berarti saya lebih hina daripada kelopak korma. Silahkan. Ini jadikan dua pilihan kita, renungan kita, sehingga insya Allah menjadikan kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan jadikan ini bulan ini menjadi maulid terbaik buat kita, dan kita dikumpulkan kelak nanti bersama Nabi Muhammad SAW di dalam kelasnya Nabi besar Muhammad di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW.